lagi di segmen Campus Corner, tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight soal kehidupan kampus dan juga dormitory kita. Nah, kali ini kita bakal bahas tema yang penting banget buat kita semua, yaitu stay out of trouble, life saving campus rules. Biar kita nggak cuma nyaman, tetapi juga aman selama di kampus maupun di dormitory kita. Nah, fun fact nih Sobat Voice, kalau di dorm kita itu ada aturan yang berbeda antara jam malam di weekend dan juga di weekdays. Tapi banyak banget loh dari mahasiswa baru yang mungkin masih belum tahu terkait peraturan ini karena masih beradaptasi terhadap peraturan di sini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bukan cuma jadi pengurus di dormitory kita, tetapi juga sebagai salah satu alumni dari Fort UPH. Jadi pasti relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk langsung aja kita sapa Kak Nisa. Halo semuanya. Oke Kak, langsung aja ya kita masuk ke pertanyaannya. Jadi sebagai resident assistant atau RA, pastinya banyak banget dong Kak aturan-aturan yang sering banget dilanggar atau nggak sengaja dilanggar oleh mahasiswa baik itu di perkuliahan maupun di dormitory. Menurut kakak sendiri, apa sih peraturan yang sering banget dilanggar? Padahal peraturan itu sebenarnya penting banget Kak buat dipatuhi. Oke, mungkin kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di perkuliahan dulu. Di perkuliahan itu mungkin yang paling sering dilanggar itu adalah terlambat kelas. Kalau kelas offline, mungkin teman-teman sekarang banyaknya online kalau nggak salah ya. Tapi kenapa itu sangat penting di dunia kerja nanti? Kita sangat-sangat butuh in time ataupun on time gitu. Jadi nggak semata-mata hanya datang untuk bekerja, tapi tetap kita harus butuh tepat waktu. Kemudian yang kedua itu sikap acuh tak acuh terhadap dosen, apalagi kalau misalkan dosennya lagi mengajar gitu. Ini kenapa penting untuk kita patuhi dan kenapa juga saya bisa bilang ini sering dilanggar, karena saya juga pernah menjadi mahasiswa. Mungkin teman-teman juga sekarang menjalaninya. Sikap acuh tak acuh itu di dunia kerja kita nanti itu kita harus hilangkan gitu. Karena sebagai tenaga medis khususnya perawat, kita itu berperan sebagai pendengar, kita berperan sebagai pemberi empati kepada pasien. Kita harus bisa ada untuk pasien gitu. Jadi sikap itu harus dihilangkan gitu. Terus kemudian sekarang ini mungkin 5S ya, sebenarnya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun gitu. Secara teori mungkin semua kita tahu kalau misalkan 5S itu harus kita terapkan gitu. Tapi pada kenyataannya dalam menjalaninya mungkin masih banyak yang belum melakukan hal itu, baik itu ketemu dengan dosen, ketemu dengan kakak tingkat, ketemu dengan teman seangkatan yang belum menjalaninya. Itu kalau untuk perkuliahan sendiri. Tapi kalau untuk dormitory yang mungkin masih sering dilanggar oleh mahasiswa itu, yang pertama nggak banyak sebenarnya kasusnya, tapi ada exit tapi tidak mengisi form exit. Saya kurang tahu kalau misalkan teman-teman di sini pernah melakukan atau tidak, tapi ada aja temuan gitu. Dan saya yakin itu bukan 1-2. Ada tujuan kita untuk harus isi form exit supaya bisa exit itu demi apa? Demi keamanan dan supaya kita tahu nih teman-teman di sini kan semua perantau ya. Jadi kita bertanggung jawab juga untuk keamanan teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman kita tahu tujuannya kemana, kalau misalkan belum ada di dormitory saat sudah jamnya kita bisa cari gitu. Kemudian mungkin ethical leave kali ya. Sekarang ethical leave seharusnya kalau misalkan di dalam lift itu harus tenang, tidak boleh teriak gitu. Tapi sekarang mungkin banyak sekali residen-residen yang saking nyamannya mungkin di asrama menganggap rumah sendiri, jadi hal itu dilupakan gitu. Kemudian yang lain itu mungkin lebih ke menjaga kebersihan lingkungan, area di dormitory itu masih banyak residen yang menganggap remeh gitu. Apalagi area khusus kayak koridor, area pantry, area yang khusus untuk tempat makan itu masih banyak yang menganggap itu bukanlah kewajiban residen itu sendiri. Jadi mungkin menganggapnya nanti ada PSC kok, nanti ada RA kok gitu. Tapi menurut saya itu menjadi bekal ke depannya gitu, bekal yang sangat penting apalagi di dunia kerja. Oke Kak, kalau dari kakak sendiri pernah nggak kakak ngalamin atau lihat sendiri kondisi di mana aturan ini tuh
benar-benar nyelamatin kita banget. Kalau dibilang kayak langsung real life nih, aturannya benar-benar nyelamatin, mungkin yang pertama tadi ya, dia exit tapi nggak isi exit gitu. Atau dia exit tapi tidak ke tujuan exitnya gitu. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Ternyata mungkin ada yang hampir ketipu atau ketemu sama orang yang tidak dikenal, itu ada gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin seharusnya sangat-sangat penting. Jadi pertanyaan yang kedua ini sangat berhubungan dengan yang pertanyaan nomor satu kalau menurut saya ya. Jadi apa sih peraturan-peraturan yang akan menyelamatkan kita ke depannya gitu? Saya rasa semuanya berhubungan, baik itu etika, peraturan-peraturan yang ada, kebersihan yang ada, ke depannya akan sangat-sangat menyelamatkan gitu. Saya tahu teman-teman di FON ini semuanya pintar-pintar, tapi di luar kepintaran itu juga yang terpenting adalah etika. Etika, apalagi nanti di dunia kerja, dengan rekan-rekan semua itu sangat-sangat penting. Nah Kak, kalau ngomongin soal aturan pasti ada aja dong mahasiswa yang ngeyel atau nggak sengaja ngelanggar aturan, baik itu di perkuliahan maupun di dormitory sendiri. Menurut kakak, ada nggak satu kejadian yang bisa kita jadiin pelajaran? Mungkin bukan aturan tapi kayak kewajiban. Wajib makan 3 kali 1 hari gitu. Sekarang kan kita disediakan makan ya, enaknya di asrama itu kita disediakan makan 3 kali 1 hari, kita hanya datang, turun untuk makan. Tapi banyak sekali mahasiswa ini yang tidak tertib untuk hal itu, dengan alasan satu, antrinya panjang Kak, yang kedua makannya tidak enak Kak, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak alasan. Tapi karena hal itu banyak sekali mahasiswa ini atau residen yang kena asam lambung. Apalagi nanti menjelang UTS, UAS, SIMLab, mungkin nanti yang ITP 2023 ya, yang mahasiswa akhir menuju sidang proposal, itu biasanya banyak tuh yang kena asam lambung gitu. Kenapa? Sebelum-sebelumnya dia tidak nggak rutin makan 3 kali sehari, makan ya asal ya kalau misalkan ini kadang sekali sehari gitu. Tapi ada juga yang asam lambung kenapa? Oh tengah malam tadi karena lapar Kak, aku makan Indomie tengah malam, Indomie pedas lagi. Terus setelah itu ada yang karena mau begadang, karena mau ngejar belajar, ujian, ambisius, yang minum kopi tengah malam, akhirnya asam lambungnya kumat. Ujung-ujungnya apa? Pada saat ujian pun tidak bisa maksimal, bahkan ada yang make up ujiannya gitu. Itu kalau terkait aturan mungkin yang saat ini adalah wajib mencatat saat chapel gitu. Mungkin 3 kali seminggu ada yang merasa kayak kenapa sih harus mencatat gitu, tapi sebenarnya itu kebiasaan yang baik kalau misalkan kita refleksi lagi ke belakang. Banyak sekali yang hanya menulis judul, menulis nama khotbah, menulis ayatnya, tapi tidak ada isi yang dicatat gitu. Jadi itu sih kalau dari yang saya lihat sejauh ini, aturan-aturan atau mungkin kewajiban-kewajiban yang saat ini masih dilanggar sama mahasiswa gitu. Nah Kak, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Menurut kakak sendiri, bagaimana cara kita sebagai seorang mahasiswa melihat aturan itu bukan sebagai sesuatu yang patut untuk kita patuhi, tetapi sebagai kewajiban untuk kita dan sebagai proses untuk kita belajar dan bertumbuh? Oke. Aturan itu dibuat bukan tanpa alasan satu. Jadi semuanya ada aturannya, kalau kata Kak Heri dulu, domperan saya atau teman-teman juga. Jadi semuanya ada aturannya. Bayangkan kita hidup tanpa aturan, berpakaian seenaknya kita dimanapun, misalkan kuliah ya udah mau pakaiannya gimana bebas gitu. Atau karena tidak ada aturan, kalian mau masuk rumah siapapun bebas, misalkan kayak gitu. Atau karena nggak ada aturan, mau pulang jam berapapun ke asrama bebas gitu. Bayangkan aja kalau misalkan nggak ada aturan. Saya rasa di keluarga kita pun itu ada aturan gitu. Jadi aturan itu dibuat bukan semata-mata hanya untuk gimana ya, untuk menyiksa. Ada yang menganggap begitu mungkin. Aturan strict banget sih aturannya, kenapa harus ada aturan itu? Semua aturan itu ada alasannya. Aturan itu sebagai bentuk pedoman kita menjalani kehidupan kita ke depannya gitu. Semuanya ada aturannya. Dari kita lahir itu semuanya sudah terbentuk aturan. Jadi saya mau mengajak teman-teman cobalah untuk melihat aturan khususnya di asrama itu sebagai atau dari kacamata berbeda gitu. Kenapa ya dibuat alasan harus pulang sebelum jam malam? Oh iya, ternyata dibuat alasan supaya aman saat pulang nanti.
orang tua juga di kampung halaman tenang ketika saya hidup di asrama gitu. Kenapa ya dibuat peraturan kalau misalkan menjemur pakaian harus ada batasan harinya? Kalau tidak dibuat begitu akan banyak pakaian yang menumpuk misalnya. Kenapa ya ada aturan ini? Jadi kayak setiap ada aturan itu boleh, sangat-sangat boleh kalau teman-teman kayak berpikir secara rasional. Kenapa? Boleh juga kok ditanyakan kenapa Kak sampai dibuat aturan ini, itu boleh. Jadi aturan itu dibuat bukan menyiksa, nggak pernah dibuat aturan itu untuk menyiksa. Jadi aturan itu dibuat sebagai bentuk ketertiban, sebagai bentuk kedisiplinan juga gitu. Adanya aturan ini sebagai bekal kita nanti ke depannya. Ketika sudah ada aturan, itu akan membentuk kebiasaan kita, membentuk kedisiplinan kita, khususnya ke depannya nanti. Karena bagaimana kita di asrama, begitu juga kita akan menjalaninya di kehidupan ke depannya, khususnya di dunia kerja. Gitu. Wah, sayang banget nih Sobat Voice, kita udah sampai di penghujung podcast Campus Corner pada hari ini. Tadi kita udah banyak belajar dari Kak Tisa tentang beberapa aturan yang sebenarnya patut banget dan penting banget untuk kita patuhi, tetapi bukan sebagai aturan yang patut untuk dipatuhi aja, tetapi sebagai kewajiban yang dimana akan menjadikan pembelajaran untuk kita serta proses kita untuk bertumbuh di dormitory maupun perkuliahan ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @himapon_uph dan subscribe YouTube Himapon UPH serta dengarkan Spotify Himapon UPH dan TikTok Himapon UPH. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.